Halo teman-teman, salam jumpa, selamat bergabung di Mini Camp Universitas Lia. Semoga teman-teman yang telah bergabung dalam keadaan sehat-sehat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, teman-teman, ada pepatah yang menyebutkan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya, Noni, yang akan menjadi pemandu acara sekaligus MC pada Mini Bootcamp Digital Marketing selama 2 hari ke depan. Selama 2 hari ke depan, teman-teman akan diberikan materi mengenai digital marketing yang saat ini menjadi tren di dunia bisnis, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Teman-teman, tentunya dalam mini bootcamp ini perlu ada yang menyampaikan materi. Oleh karena itu, marilah kita sambut pemateri digital marketing kita, Kakak Is Wahyudi atau Kakak Is. Halo Kakak Is, semoga dalam keadaan Halo, sehat dan baik selalu ya Kak. halo Bu Noni, terima kasih. Nah, ya. Teman-teman, Kakak Is ini merupakan dosen bisnis digital di Universitas Lia. Selain itu, Kakak Is juga memiliki pengalaman sebagai expert yang berkecimpung pada international media dan marketing agency. So, teman-teman, saya yakin sekali dengan background Kakak Is yang mumpuni ini, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu berharga terkait digital marketing. Baik, teman-teman, sebelum memasuki inti dari mini bootcamp ini, saya akan membacakan agenda acara. Sesi pertama, teman-teman akan diberikan materi perihal digital marketing. Selanjutnya, akan dibuka sesi bertanya dengan maksimal 2 pertanyaan. Dan terakhir, akan diadakan kuis, di mana pada kuis ini apabila teman-teman mendapatkan peringkat 5 tertinggi, maka teman-teman berhak mendapatkan gratis formulir pendaftaran dan beasiswa berupa potongan UKT senilai 60% selama 2 semester di Universitas Lia. Wah, menarik sekali ya. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan e-certificate dan merchandise yang bisa teman-teman ambil di kampus Universitas Lia di Jalan Pangandaran Timur Raya, nomor 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tentunya e-sertifikat dan merchandise ini bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman telah menyelesaikan seluruh rangkaian mini bootcamp, termasuk mengerjakan kuis hingga hari kedua nanti. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, Kais, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya teman-teman, sebelum itu bagi teman-teman yang masih menggunakan nickname, tolong namanya di-full-kan ya teman-teman, tidak hanya nama panggilan saja, seperti itu. Ya, Kais, waktu dan tempat dipersilahkan Kais. Baik, terima kasih Bu Noni sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pelatihan digital marketing hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lia sebagai fasilitator dalam kegiatan hari ini. Dan khususnya juga kepada moderator Bu Noni. Terima kasih telah memperkenalkan saya selaku trainer dalam pelatihan ini. Pada hari ini saya akan memberikan pelatihan terkait pentingnya suatu pemasaran dalam digital di dalam evolusi digital saat ini, dalam digital marketingnya. Jadi di sini saya akan membuka slide yang akan saya jelaskan. Mohon untuk ditunggu Bapak Ibu. Ini PDF.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi masih terkendala. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Noni terkait dengan pengalaman saya di dalam dunia praktisi maupun dunia akademisi. Jadi di sini akan saya jelaskan sedikit terkait data diri saya. Yang pertama, saya pada tahun 2014 sampai 2023 saya bekerja di perusahaan partnership multinasional. Dia berpusat di Singapura. Dia terkait dengan media advertising yang sudah multinasional. Jadi dia ada beberapa banyak media di Asia maupun di Inggris. Pada tahun 2019 sampai 2023, saya juga sebagai riset tim pada Universitas Pancasila bersama beberapa profesor dan juga dosen-dosen yang mengampu di Pascasarjana. Pada 2022 sampai sekarang, saya sebagai dosen di Universitas Terbuka dan juga pada 2023 sampai sekarang, saya mengemban tugas di Universitas LIA sebagai dosen bisnis digital atau sebagai pengampu pada Science and Business. Jadi selanjutnya di sini ada juga tax consultant pada PT PAR Indonesia. Saya baru masuk pada 2023. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pelatihan terkait pentingnya suatu digital marketing di dalam evolusi digital masa kini ya. Jadi di sini ada importance of digital marketing in the current digital evolution. Jadi di sini kita tuh harus mengetahui bagaimana sih dunia marketing itu mengalami evolusi atau transformasi dari pertama tradisional dia menjadi modern, yang dimana di awalnya lebih menggunakan fisik atau tidak adanya akses internet untuk mengakses suatu pemasaran, tapi sekarang media-media sudah menggunakan internet. Sebenarnya di sini pada hari pertama bootcamp ini akan mengajarkan terkait marketing definition. Yang kedua ada definition dari traditional marketing dan juga digital marketing. Yang ketiga ada media. Yang keempat terkait post-test. Jadi nanti pada sesi setelah media saya jelaskan atau selesai dari pembahasan pelatihan, nanti ada sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi post-testnya. Pada hari kedua nanti akan lebih mengajarkan ke strategi dari marketing digital. Yang pertama di sini ada marketing transformation. Yang kedua ada content strategy. Yang ketiga ada SEO dan VS SEM. Yang keempat terkait case-case. Yang terakhir ada juga media type. Jadi kita akan menentukan media mana sih yang terbaik untuk usaha kita atau produk kita seandainya kita sebagai produktor atau sebagai orang yang memiliki pasar atau sebagai penjual. Terus nanti juga akan ada sesi tanya jawab pada hari kedua sebelum masuk ke sesi post test. Di sini saya akan mulai masuk ke hari pertama. Pertama terkait dengan marketing definition. Jadi di sini ada asumsi dari Caroline 2022 yang mana the action of business of promoting and selling products or services including marketing research and advertising. Jadi maksudnya dari Caroline ini menyatakan bahwa marketing itu adalah suatu tindakan atau bisnis yang mempromosikan dan menjual produk atau layanan termasuk riset pasar dan periklanan. Jadi kalau kita membahas terkait marketing, pasti kebanyakan kita membahas terkait promosi maupun penjualan produk atau service. Tapi sebenarnya kunci utama dari marketing itu adalah suatu market research atau riset pasar ataupun juga advertising. Yang mana kita dalam menentukan pangsa pasar kita itu harus melalui beberapa segmentasi, target maupun positioning. Jadi seandainya kita mempunyai produk seperti jasa pendidikan, kita harus menentukan segmentasinya apa aja sih? Apakah kita mempunyai kelas karyawan, apakah kita mempunyai juga kelas untuk yang sudah ekspor dalam dunia bisnis sesuai dengan prodi kita. Jadi kita juga tentukan di situ segmentasi seperti karyawan atau siswa yang masih fresh graduate, ataupun juga kita juga melakukan secara umum bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai karyawan yang ingin mengembangkan ilmu terkait dunia misalnya di sini digital marketing yang kita bisa masuk ke bisnis digital ataupun tentang IT. Jadi di sini kita bisa harus menentukan segmentasinya.
Setelah itu kita tentukan targetnya. Targetnya kita bisa ngelihat dari penghasilan. Seandainya kita memang produknya itu berharga atau dengan nilai tinggi, kita harus menyesuaikan. Orang yang kita target itu juga harus memiliki penghasilan yang sesuai dengan harga dari produk yang kita jual. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini juga ada American Marketing Association di 2024 yang mana marketing itu adalah proses for creating, communicating, delivering, and exchanging offering that have value for customers, clients, partners, and society. Jadi maksudnya di sini eh, suatu marketing adalah proses untuk membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Jadi dalam proses marketing atau pemasaran, kita memerlukan penyampaian suatu nilai, di mana nilai tersebut itu akan memberikan perbedaan dari suatu produk kita dengan produk yang dimiliki oleh kompetitor. Jadi kita harus memiliki suatu hal yang menjadikan pembeda di produk kita. Jadi dari pihak klien maupun dari pelanggan kita akan merasa ternyata produk kita itu memiliki sesuatu yang tidak ada di perusahaan lain atau di kompetitor. Jadi dia merasa bahwa dalam produk kita memiliki nilai yang lebih atau memiliki nilai yang memberikan suatu kalau dalam dunia IT itu ada UX-nya, pengalaman mereka bahwa perlu untuk melakukan pembelian atau melakukan interaksi terhadap penjual ataupun melakukan pembelian pada produk yang kita tawarkan. Selanjutnya di sini ada marketing objektif atau tujuan dari marketing itu apa sih? Di sini tuh ada 3. Promote a product or service. Yang kedua ada realize sales or service targets. Yang ketiga ada knowing customer satisfaction. Jadi untuk yang pertama ini adalah terkait promosi, di mana mengenalkan suatu bisnis atau produk yang kita miliki atau yang penjual miliki kepada konsumen, yang mana itu akan menjadi suatu fungsi promosi membantu sebuah bisnis menjangkau target dari konsumennya. Jadi pada promosi ini seorang penjual atau seorang pemilik dari bisnis yang mempunyai produk itu harus memperkenalkan produknya dan memberikan suatu informasi yang spesifik terkait dengan keunggulan dengan produk yang dimiliki kompetitor. Terus juga kalau seandainya toh setiap produk pasti ada kelemahan, kita harus punya solvingnya, harus mempunyai solusi agar tertutupi seandainya produk kita sama dengan produk lain dan memiliki suatu material yang ada kelemahan jika kena suatu atau daya tahan lama atau tidaknya, seandainya dia tidak ada tahan lama, kita memiliki solving dengan apa? Memberikan garansi dengan syarat ada beberapa yang bisa diklaim dan tidak. Jadi kita juga akan melindungi bahwa perusahaan kita itu memberikan solving juga, bukan hanya memberikan nilai berupa produk. Selanjutnya di sini ada realisasi penjualan, yang mana merealisasikan suatu produk, barang maupun jasa yang harus dijual belikan ke pasaran dengan tenggat waktu tertentu. Jadi di sini itu kita kalau dalam penjualan itu memiliki suatu alat ukur atau indikator berupa traffic. Jadi bagaimana kenapa kok di sini dia masuk sebagai tujuan? Karena traffic itu akan menentukan apakah penjualan yang dilakukan oleh pembisnis tersebut atau yang pemilik dari penjual tersebut telah mencapai target atau tidak. Kita ada trafficnya. Seandainya penjualan melebihi dari nilai BEP atau break even points. Kalau dia memang melebihi, otomatis penjualan tersebut sempurna atau memiliki hasil yang mana hasil tersebut didapat dari kelebihan dari BEP-nya tersebut. Jadi kalau kita melakukan penjualan, membuat produk itu berapa kuantitinya, berapa kualitasnya juga. Kalau dia penjualan itu melebihi BEP, otomatis kita akan memiliki untung. Jadi kita harus menentukan titik tengah dari penjualan kita. Jangan kita hanya melakukan penjualan tapi tidak tahu berapa sih yang akan kita terima dari penjualan tersebut. Jadi di sini kita akan menentukan targetnya. Terus selanjutnya di sini ada knowing customer satisfaction. Jadi ada suatu kepuasan yang mana mengetahui kepuasan pelanggan, ukuran seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang mereka terima. Jadi kita juga menentukan apakah dari pelanggan tersebut itu memberikan respon atau memberikan interaksi berupa melalui phone, WhatsApp, ke bisnis atau ke kantor kita bahwa
produk kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan, keinginan maupun harapan dari mereka. Jikapun ada kritikan itu merupakan suatu hal yang penting buat kita. Jadi kita akan mengembangkan suatu produk tersebut dengan berdasar pada kritikan tersebut. Jadi produk yang kita awalnya masih ada beberapa kekurangan yang disampaikan oleh customer ataupun dari pelanggan, itu akan memberi poin penting bagi perusahaan kita untuk mengembangkan atau menyesuaikan, melakukan perbaikan agar dari barang yang kita jual sebelumnya lebih sempurna lagi. Selanjutnya di sini ada dari marketing concept. Jadi di sini ada basic concept that must be understood related to difference between needs, desires, and demands. Atau di sini itu ada 3 ya, yang mana pada needs atau suatu kebutuhan adalah suatu keadaan kondisi yang membuat manusia merasa kehilangan apabila keadaan itu tidak terpenuhi. Tetapi dalam needs ini tuh menjadi suatu dasar dari kepuasan. Jadi walaupun memang terpenuhi dalam suatu barang yang kita jual, kebutuhan mereka terpenuhi, tetapi itu sebagai dasar dari kepuasan. Jadi ada kepuasan yang lebih spesifik yang diinginkan oleh pelanggan, yang mana pelanggan itu mempunyai sesuatu keinginan atau sesuatu yang lebih bernilai dari produk tersebut. Kalau kita melihat dari sepatu, kalau sesuai kebutuhan dia memang bisa dipakai, dia bisa digunakan dengan baik, manfaatnya juga bisa. Tetapi kalau kita melihat dari keinginan atau wants atau desires, itu ada sesuatu harapan atau kepuasan yang spesifik yang harus disampaikan dalam produk tersebut. Yang mana kalau di sini tuh kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Jadi kalau dari needs tadi dia lebih ke kepuasan dasar, kalau yang keinginan itu akan menjadikan suatu kepuasan yang spesifik. Beberapa keinginan dari pelanggan itu benar-benar terimplementasi dalam produk yang kita jual. Jadi kita harus menentukan, tidak hanya memikirkan kebutuhan dari pelanggan, tetapi kita juga harus memberikan suatu nilai dari produk kita itu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari pelanggan tersebut. Yang penting di sini itu ada keinginan pelanggan benar-benar kita penuhi. Terus selanjutnya di sini ada expectation, yang mana untuk mengetahui kepuasan pelanggan, ukuran seberapa seorang pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang mereka terima. Jadi itu lebih tinggi daripada kebutuhan maupun keinginan. Jadi expectation itu lebih, pelanggan itu memiliki sesuatu harapan yang melebihi dari keinginan dia maupun kebutuhan yang dia sudah terima dari produk tersebut. Seandainya produk sudah sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan, ada harapan yang lebih lagi yang dia inginkan. Jadi mereka akan memberikan feedback kepada perusahaan penyedia jasa ataupun produk dengan memberikan suatu saran maupun kritikan untuk memberikan suatu kesempurnaan atas produk yang akan diproduksi di kemudian hari. Jadi seorang marketer itu harus mengetahui konsep dari marketing, jadi dari kebutuhan, keinginan maupun harapan dari pelanggan, sehingga produk yang kita jual itu benar-benar akan diterima oleh pelanggan, sehingga akan terjadi reorder atau pembelian secara berulang-ulang. Repeat ordernya dia seandainya pelanggan itu melakukan pembelian yang selalu berulang tanpa berpindah ke kompetitor lainnya. Ataupun seandainya ada pelanggan baru, dia akan menjadikan rekomendasi kepada teman-teman ataupun kepada orang-orang di sekitar dia bahwa produk yang kita jual itu memiliki nilai atau memiliki suatu diferensiasi dari produk yang dimiliki oleh kompetitor, sehingga mereka tertarik untuk melakukan pembelian produk kita. Sebenarnya di sini ada marketing communication, yang mana di sini tuh ada 5 ya. Yang pertama terkait direct marketing, public relation, selanjutnya ada sales promotion, terus ada personal selling, yang terakhir ada advertising. Yang mana di sini tuh untuk direct marketing itu atau pemasaran langsung merupakan kegiatan membujuk dan menargetkan pelanggan melalui komunikasi aktif, telepon, email, fax mail maupun surat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui respon secara langsung dari pelanggan. Jadi kita melakukan ada direct marketing. Jadi kita secara langsung melakukan komunikasi, melakukan interaksi kepada customer maupun pelanggan untuk menyampaikan informasi terkait produk kita, untuk mengenalkan produk kita, keunggulan maupun solving seandainya ada kelemahan. Sebenarnya di sini ada public relation,
yang mana itu hubungan masyarakat merupakan suatu kegiatan terstruktur guna memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat langsung. Jadi di sini kita melakukan, seperti adanya events, itu biasanya kita akan mengumpulkan beberapa perkumpulan dari, yang peserta events untuk memberikan suatu gambaran terkait produk kita kepada mereka, terus, akan memberikan penjelasan terkait detail dari produk kita, mulai dari material, terus mulai dari, bagaimana desainnya, apakah dia sudah sesuai dengan tren semasa kini, ataupun, eee, s suatu kriteria yang benar-benar detail yang akan memberikan mereka tidak ada barang yang memiliki kelebihan dari barang yang kita berikan, atau yang barang kita sediakan atau produksi. Jadi pada public relation ini kita akan mengumpulkan suatu organisasi maupun masyarakat umum untuk diberikan suatu sosialisasi terkait dengan produk kita. Sebenarnya di sini ada sales promotion. Pada sales promotion di sini, promosi penjualan adalah suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu yang pendek, bersifat berbayar dan tidak berbayar. Jadi kalau kita biasanya ke suatu, market ya, seandainya di mall ataupun di minimarket biasanya ada muncul nilai dari penjualan yang dipotong atau diberikan diskon, ataupun ada suatu potongan harga dengan cara pembeli itu harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi dalam sales promotion itu ada, kita harus mengeluarkan dana atau berbayar, ataupun kita melakukan penjualan tidak berbayar dengan cara pelanggan harus memberikan suatu, apa ya, harus memberikan bahwa dia itu udah sesuai dengan syarat untuk membeli produk kita dengan harga yang rendah. Tetapi sebenarnya syarat tersebut itu sebenarnya udah memberikan timbal balik untuk keuntungan produk kita. Seperti kita memberikan promosi dengan harga diskon 50%. Dengan syarat mereka harus membawa teman-temannya untuk melakukan pembelian pada produk kita, tetapi yang mendapatkan diskon hanya satu orang tersebut. Orang yang diajak itu bisa seandainya dia mau membeli, itu sebagai keuntungan kita, seandainya dia pun tidak membeli, itu sebagai, ide atau promosi kita agar mereka mengenal dengan produk kita. Jadi kita bisa memanfaatkannya seperti itu. Walaupun kita kehilangan angka atau nilai yang kita berikan ke mereka, tetapi barang kita itu akan dikenal oleh banyak orang. Terus sebenarnya di sini ada personal selling, yang mana pemasaran perseorangan merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan bertemu dengan pelanggan. Biasanya kita lihat SPG, yang mana dia langsung bertemu dengan pelanggan ataupun customer yang datang untuk melakukan pembelian. Jadi kita langsung berinteraksi tatap muka untuk menjelaskan produk yang kita miliki. Yang terakhir ini adalah terkait advertising. Kalau advertising di sini adalah salah satu bagian atau jenis dari komunikasi pemasaran yang bersifat berbayar. Jadi kalau dalam dunia advertising, kita tuh ada banyak disajikan oleh media-media yang mana media itu akan disesuaikan dengan produk yang kita miliki. Seandainya kita punya mempunyai produk terkait dengan sport atau sepatu olahraga ataupun baju olahraga. Itu biasanya dari pihak penyedia jasa atau agensi dari advertising, dia akan memberikan atau menyajikan beberapa media terkait yang memiliki hubungan dengan olahraga, seperti kalau kita ingin menayangkannya pada media TV, biasanya kita masukkan ke Bein Sport, yang mana dalam Bein Sport itu akan menyajikan terkait orang-orang penontonnya yang segmentasinya orang yang suka dengan olahraga atau pertandingan sepak bola, futsal, ataupun bulu tangkis atau yang lainnya, yang mana kita bisa menyisipkan iklan kita itu pada media tersebut mungkin pada saat sesi awal pembukaan dari pertandingan ataupun saat pertandingan berlangsung atau peralihan dari babak pertama ke babak kedua, biasanya di situ ada space. Kita bisa masang di situ. Dan itu biasanya kita akan ditentukan dengan hitungan per detik. Berapa sih per detik biayanya untuk memasang di situ? Karena kalau untuk televisi media itu cukup mahal. Jadi di sini ada building relationships with potential customer and providing value to solving their problems.
atau AIDA M. Yang mana maksudnya di sini adalah dalam suatu marketing komunikasi itu akan membangun hubungan dengan pelanggan potensial dan memberikan nilai untuk memecahkan masalah mereka. Jadi dalam marketing communication kita itu harus memberikan suatu solusi kepada pelanggan maupun customer saat dia melakukan interaksi dengan kita. Misalnya dia menanyakan terkait dengan kelemahan dari produk kita harus memberikan problemnya, harus memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan problem tersebut. Jangan kita harus menghindar karena kita nggak ada suatu solving, itu akan memberikan, kalau kita lihat dari UX, itu akan memberikan pengalaman yang jelek, yang mana dia akan menyebar apabila orang tersebut menyampaikan ke orang lain. Jadi kita harus sebagai solving kalau sebagai marketing di sini. Sebenarnya di sini ada, sebentar, identify dari audiensnya. Yang mana di sini ada 3, learn from the data of your market. Yang kedua adalah look at your current customers. Yang terakhir, learn from your competitor activities. Jadi kita harus melalui 3 ini untuk mengidentifikasi dari audiens atau penonton ataupun pelanggan. Jadi di sini yang pertama ini dia akan menganalisis dari karakteristik dan perubahan tingkah laku atas persepsi mereka terhadap produk perusahaan kita. Untuk learn from data of your market, jadi kita akan melihat data dari pasar kita. Kita akan menentukan bahwa audiens atau pelanggan di sini, apakah ada pelanggan loyal yang tetap tetap melakukan pembelian atau repeat order dalam pembelian produk kita, ataupun dia melakukan peralihan ke kompetitor. Jadi kita bisa menentukan di sini adanya pelanggan yang loyal maupun tidak loyal. Selanjutnya kita akan melihat dari pelanggan yang saat ini. Jadi kalau kita lihat data market itu adalah data sebelumnya, tapi kita bandingkan dengan data sekarang. Kita bisa menentukan dari data sebelumnya itu ada pelanggan, anggap aja 100 orang yang dia melakukan repeat order. Terus kita lihat pada tahun sekarang, ternyata dia tidak melakukan pembelian lagi. Biasanya itu ada sesuatu problem, apakah karena pelayanan kita ataupun karena produk kita yang mungkin tidak menyesuaikan dengan tren masa kini ataupun dengan masalah lainnya. Jadi kita harus melihat bahwa ada peralihan itu, kita lihat, kita riset dulu apakah karena produk kita itu selama beberapa tahun itu nggak ada penyesuaian ataupun tetap fokus menjaga model, desain, dan lainnya masih seperti sebelumnya. Jadi orang akan merasa bosan dengan produk kita. Jadi kita harus melakukan evolusi atau melakukan suatu update sesuai dengan tren saat ini atau pelanggan yang inginkan saat ini. Selanjutnya di sini ada dari kompetitor. Kita cek juga dari kompetitor. Apakah ada data pelanggan kita yang dulu di market kita itu dimiliki oleh kompetitor lain. Kalau memang dimiliki oleh kompetitor lain, kita harus melakukan riset yang mana melibatkan pengumpulan data tentang pesaing di pasar ini, termasuk produk, harga, strategi pemasaran, dan sebagainya yang tersaji, sehingga informasi ini dapat membantu memahami posisi pelanggan kita dalam pasar. Jadi kita harus riset juga dari kompetitor kita. Apakah ada produk dari kompetitor ini yang memiliki nilai lebih dari produk yang kita tawarkan? Kalau memang ada, kita bisa menyesuaikan. Terus, apakah ada mungkin bukan dari produknya, mungkin dari pelayanan yang diberikan oleh kompetitor, itu juga bisa akan menjadikan peralihan dari pelanggan kita loyal pindah ke pelanggan kompetitor, seperti itu. Jadi kita tidak hanya fokus pada penyajian atau fasilitas dari produk kita, penyesuaian aja, tapi harus dari pelayanan juga. Pelayanan kita terhadap customer, misalnya dia ingin menanyakan terkait produk, bagaimana, misalnya ada kelemahan dari produk kita gimana menyikapinya, gimana kita menutupinya, ataupun memberikan solving dari kelemahan produk kita. Dan nanti kita bisa melakukan proses produksi ulang untuk menutupi kelemahan tersebut juga bisa. Jadi kita harus melihat dari 3 sisi, yang mana dari data market kita, terus lihat dari customer kita saat ini. Selanjutnya kita bisa belajar dari kompetitor. Jadi kompetitor itu tidak semuanya kompetitor itu akan mengganggu kinerja perusahaan kita. Tapi kita juga bisa belajar dari kompetitor untuk menentukan produk mana yang benar-benar memiliki suatu
suatu nilai yang memberikan pelanggan suatu kepuasan, seperti itu. Misalnya di sini ada definition tradisional marketing dan digital marketing. Jadi di sini ada 2 yang mana ada peralihan dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Tradisional marketing yaitu pemasaran tradisional menggunakan metode tradisional yang biasa menggunakan media cetak seperti baliho, spanduk, flyer, atau koran. Itu seperti yang dinyatakan oleh Zulfita pada 1993, yang mana traditional marketing use traditional method that usually use print media such as billboards, banner, flyer, or newspapers. Dan untuk digital marketing di sini adalah is the application of digital technology that from online channel to the market that contribute to marketing activities, atau CEFI 2002. Yang mana pada digital marketing adalah suatu penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online ke pasar yang berkontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Jadi pada saat ini, kalau kita masih menggunakan tradisional marketing, itu juga masih, kalau kita ngelihat dari media saat ini, kalau kita ngelihat di jalanan, itu masih ada billboard, tapi untuk saat ini billboard mungkin udah dicabut pemasangannya, kecuali untuk di atas gedung, untuk jalan protokol. Itu masih digunakan. Tapi kebanyakan orang untuk memangkas suatu biaya atau cost-nya, kebanyakan dia beralih ke digital marketing, seperti di media sosial, ataupun di search engine, di website, ataupun di media lainnya yang menggunakan akses internet. Jadi kalau orang beralih itu biasanya hal utama yaitu adanya tren dari media. Yang kedua terkait cost. Kemungkinan besar kalau kita pasang di billboard itu ada banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tidak hanya terkait pajak dari pajak daerah, ada juga terkait dengan biaya operasional lainnya yang tidak terduga, itu sangat banyak. Biaya pemasangan, monitoring, berbeda dengan digital marketing. Kalau digital marketing dia memiliki suatu sistem traffic sendiri. Jadi kalau kita menggunakan Google Ads, itu kita untuk mengecek dari monitoring itu kita tidak perlu harus mempunyai aplikasi sendiri. Di situ akan langsung disajikan oleh pihak data analis yang dimiliki oleh Google Ads. Jadi kita bisa ngelihat di situ langsung. Tapi kalau untuk manual itu harus ada fisik dari orang yang monitoring, dan juga ada fisik yang melakukan pemasangan. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, semua udah full di cover oleh pihak penyedia jasa seperti Google AdSense. Di Google AdSense itu sudah semua clear dari mulai traffic dan lain-lainnya. Jadi di sini ada perbandingan ya dari tradisional marketing atau digital marketing. Yang mana pada digital tradisional marketing di sini dia dalam promosinya itu lebih kebanyakan dia offline. Karena dia berupa bentuk fisik seperti kayak koran, itu dia memang ada e-magazine. Cuman kalau kita bandingkan dengan offline, dia akan lebih bagus dengan digital marketing karena orang bisa mengakses dimanapun. Kalau untuk koran berupa fisik, kebanyakan orang harus melakukan kos tambahan seperti untuk mengambil suatu koran tersebut, ataupun biaya melalui kurir untuk pengantaran koran, ataupun biaya dari kertas tersebut. Cuman kalau untuk e-magazine itu biasanya gratis bagi audiens atau orang yang ingin melihat. Jadi di sini untuk digitalnya dia bersifat online. Jadi kalau semua promosinya digital itu lebih ke online ya, seperti media sosial, website, yang bisa diakses dimanapun kita berada. Terus di sini ada audiensnya. Untuk tradisional itu dia terbatas, sedangkan untuk yang audiens yang digital dia tidak terbatas. Karena apa? Kalau kita seperti masang di billboard, billboard itu dia yang hanya melihat itu orang yang melewati jalan tersebut. Jadi orang yang berada di jauh dari, seandainya posisi itu di protokol Jakarta, orang yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu tidak akan bisa melihat kecuali dia memang melakukan perjalanan ke Jakarta atau ke daerah yang berposisi dengan billboard tersebut. Sedangkan untuk yang audiens digital marketing, dia bersifat tidak terbatas. Jadi siapapun bisa melihat kecuali dalam sistem tersebut diberikan suatu batasan. Hanya umur 18 tahun ke atas yang bisa melihat. Memang ini konten konten ini khusus orang-orang dewasa atau orang yang minimal sebagai
karyawan ataupun orang yang bisnis, memang karena itu kontennya konten bisnis seperti itu bisa. Jadi anak tidak bisa mengakses, anak di bawah 18 tahun tidak bisa mengakses, itu bisa juga. Sedangkan untuk target marketingnya, untuk tradisional itu dia tidak spesifik. Sedangkan untuk yang digital dia spesifik. Kita bisa menentukan tuh target marketingnya. Kita tujuan untuk orang-orang yang berpenghasilan berapa, itu bisa kita tentukan. Sedangkan untuk tradisional, itu semua orang bisa mengakses selama dia bisa melihat visual tersebut. Ya di sini ada untuk publishing kontennya atau konten yang kita publish itu bisa dilakukan perubahan untuk yang digital, sedangkan untuk tradisional itu tidak bisa dilakukan perubahan, kecuali ada surat penurunan media visual, terus ada surat perubahan visual yang harus kita lampirkan kepada, seandainya kita ini ngambil dari contoh billboard ya, kita harus mempunyai surat perubahan visual kepada Pemda, karena itu akan menentukan berapa pajak yang akan kita berikan, berapa ukurannya, apakah ada perubahan ukuran, ataupun ada perubahan dari visualnya, karena dalam Pemda itu ada beberapa visual yang nggak boleh dipasang di dalam media billboard. Mungkin yang seperti rokok itu dia tidak bisa dipasang di billboard di sekitaran Pertamina SPBU atau di SPBU tersebut. Karena apa? Memang itu menyalahi aturan atau etika dari penayangan suatu media seperti itu. Dan dia untuk merubahnya itu harus melalui beberapa proses, prosedur, dan biaya. Sedangkan kalau untuk digital itu kita bisa lakukan sewaktu-waktu. Seandainya kita melakukan iklan pada media sosial. Seandainya itu ada kata yang salah atau terjadi typo, kita bisa melakukan perubahan secara langsung. Seandainya kita menggunakan media onet, tapi kalau kita menggunakan media paid yang agency, mungkin kita bisa langsung sampaikan ke pihak agency. Itu bisa langsung dirubah. Kalau untuk fisik billboard yang tradisional ini, kita akan kesulitan untuk melakukan perubahan. Karena apa? Seorang pemasang tuh tidak akan tahu bahwa seandainya ada typo, apakah ini memang kata-katanya dibuat seperti ini, dibuat typo agar orang merasa unik dari suatu media tersebut atau tidak. Jadi memang harus pihak desainer itu dia harus benar-benar melihat dari mulai desain, terus mulai proses pemasangan dan proses finalisasi. Jadi memerlukan banyak cost ya untuk. Terus selanjutnya ada terkait cost atau biaya. Di mana kalau untuk tradisional dia inefficient, tapi sedangkan untuk digital dia efficient. Jadi kalau untuk digital memang dia terlalu agak murah ya, beda dengan tradisional. Kalau kita ngelihat dari billboard aja, itu aja sudah, kalau untuk prosesi protokol kita 3 kali 6 itu bisa sampai 500 juta dalam 1 bulan. Itu biasanya kita cek di media-media di pinggir apa namanya? Sekarang kan lebih banyak nempel dengan tower ya, dengan gedung-gedung. Itu bisa dicek berapa sih cost untuk Pemda kalau untuk tahun 2023 seingat saya itu kalau 3 kali 6 itu bisa sampai per 3 bulan itu ada hampir 300 juta biaya untuk bayar pajak daerahnya tersebut. Terus ada lagi biaya untuk pembayaran sharing revenue kepada pemilik lahan. Seandainya itu pemilik gedung apa itu dia akan ada sharing juga. Terus ada biaya desain. Terus ada biaya juga publisher. Publisher itu beda dengan agensinya. Biasanya dia menggunakan agensi lainnya. Sedangkan kalau untuk digital dia lebih murah ya. Jadi kita bisa cek sendiri kalau untuk Google Ads itu kita sesuai dengan kemauan kita di kontrak berapa hari kita melakukan penayangan. Itu akan ditentukan di situ. Jadi kemungkinan besar kalau untuk digital itu nggak terlalu mahal, beda dengan tradisional. Kalau kita lihat di cover sheet pesawat, livery pesawat aja untuk dalam 2 tahun kita masang, misalnya di Garuda, di AirAsia aja. AirAsia itu kita bisa masang produk kita pada badan pesawat itu biasanya dalam 2 tahun, kalau saat ini paling sekitar 7 miliar. 7 miliar itu udah full semuanya udah bersih yang harus kita keluarkan. Dan nanti biasanya ada biaya lagi kalau terjadi perubahan dari visualnya. Tergantung kita apakah ada perubahan dalam 2 tahun tersebut atau dalam 2 tahun tersebut tidak ada perubahan. Itu biasanya kita bayar 1 kali. Kalau ada perubahan kita ada pembayaran lagi seperti itu.
Terus di sini ada contohnya, kalau tradisional itu ada newspaper, terus untuk tradisional juga ada magazine, yang ketiga ada billboard. Ini hanya sebagian ya, sebenarnya ada banyak tradisional, bisa di cover sheet, bisa di seat covernya train atau kereta, ada juga di overhead locker-nya kereta ataupun di pesawat. Semua ada banyak sih tradisional, tapi di sini saya mengambil 3 saja. Terus di digital ada Google Ads, ada website, ada sosial media dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi terkait digital. Sekarang apalagi ada peralihan TV digital itu sebenarnya juga ada. Terus di sini terkait media konten, konten marketing objektif. Jadi tujuan dari konten marketing itu apa sih di sini? Konten marketing itu adalah suatu cara yang paling efektif bagi pembisnis online untuk memasarkan produk jasa. Yang mana content marketing is one of the most effective ways for online business to market products and services. Because customer only choose to interact with content that interests them. Yang mana karena pelanggan hanya memilih untuk berinteraksi dengan konten yang menarik sesuai dengan minat mereka. Jadi di sini tuh kita harus ada 4 tahapan. Untuk tujuan dari konten itu apa sih? Pertama, awareness atau suatu kesadaran ya. Terus selanjutnya ada riset-riset. Terus ada consideration atau suatu pertimbangan. Terus yang terakhir itu ada buy atau titik terakhir dari suatu eh, tujuan dari marketing tersebut, yaitu adalah pembelian. Yang mana pertama kita harus melihat dari awareness-nya. Kita harus menyadarkan tugas seorang content marketer di sini yaitu membangun kesadaran alias awareness bahwa produkmu atau produk kita itu benar-benar mereka butuhkan atau sesuai dengan keinginan mereka. Setelah mereka itu peduli atau setelah mereka sadar, kita harus menentukan risetnya. Riset di sini tuh ya setelah audience aware dengan produk kita, maka mereka akan tertarik untuk membelinya. Mereka biasanya akan mencari tahu atau riset terlebih dahulu bisa dari segi keunggulan produkmu, keunikannya, atau dari kebutuhan mereka sendiri. Jadi pelanggan tersebut itu setelah sadar melakukan pembelian, dia biasanya akan meriset apakah benar sih atau jasa ini sesuai dengan kebutuhan dia atau sesuai dengan kebutuhan yang bernilai pada produk tersebut. Terus apakah penggunaannya itu mudah? Apakah untuk akses seandainya kita suka dengan produk tersebut, melakukan repeat order pembelian tuh bisa mudah dengan melakukan survei lokasi ataupun melakukan buy online. Kita dari pelanggan itu akan melakukan suatu riset-riset setelah melakukan pembelian. Jadi kita harus menentukan nih apa strategi risetnya seandainya mereka sudah memberikan respon tersebut seperti itu. Terus ada suatu pertimbangan setelah mereka melakukan riset, mereka akan melakukan pertimbangan yang mana mereka akan berpikir lagi sebelum memutuskan untuk membeli produknya dan biasanya mereka akan membanding-bandingkan dengan merek lain. Nah, jadi di sini tuh biasanya mereka akan eh, setelah mendapatkan suatu informasi terkait dengan produk kita melalui riset tadi, dia akan melakukan pertimbangan dengan membandingkan dengan produk yang diberikan atau disajikan oleh kompetitor. Apakah keunggulan dari produk kita itu melebihi dengan produk yang dimiliki oleh kompetitor? Apakah nilai dari produk kita itu benar-benar berbeda atau tidak bisa ditiru atau digunakan oleh kompetitor? Dia akan melakukan suatu pertimbangan di situ. Kalau memang produk kita benar-benar unggul atau benar-benar memiliki nilai yang melebihi dari kompetitor, biasanya mereka akan memberikan respon seperti repeat order ataupun dia akan menyampaikan ke orang-orang terdekat dia maupun orang lain atau mungkin dia melakukan posting ke media digital dia dengan menyampaikan ternyata produk di sana itu bagus loh. Saya recommended banget buat kalian semua untuk melakukan pembelian. Jadi itu adalah suatu keuntungan buat kita. Terus yang terakhir apa? Respon setelah terjadinya spesifikasi untuk membandingkan produk kompetitor dengan produk yang kita sajikan, mereka akan melakukan pembelian. Nah, di sini mungkin dia melakukan pembelian ataupun tidak melakukan pembelian jika memang produk kita kurang bernilai dibanding produk yang dimiliki oleh kompetitor. Tapi kalau di sini memang produk kita lebih unggul, mereka akan melakukan pembelian. Terus selanjutnya, di sini ada content marketing models.
Di sini ada infografik. Jadi kebanyakan orang saat ini, apalagi anak-anak zaman sekarang atau Gen Z, itu biasanya dia lebih suka itu isi dari suatu produk atau pengenalan produk itu lebih ke infografik, bukan berupa tulisan-tulisan karena dia akan malas untuk membaca. Jadi kita lebih suka membuat pengenalan suatu produk produk itu melakukan seperti gambar ataupun seperti grafik ataupun seperti suatu balok yang menunjukkan bahwa ini loh presentasi dari produk kita itu lebih unggul dibanding dengan produk yang dimiliki kompetitor. Jadi kita sajikan pengenalan produk itu melalui suatu grafik, bukan berupa tulisan saja. Mungkin bisa diberikan tulisan, cuman kebanyakan orang akan lebih malas untuk melakukan membaca ataupun kecuali kalau memang dia mempunyai basic atau hobinya membaca ya. Kebanyakan orang melihat suatu produk itu secara sekilas dari bentuknya, dari model gambar dari produknya atau desainnya modelnya seperti apa, seperti itu. Sebenarnya di sini ada podcast yang mana di sini tuh biasanya terjadi satu atau dua atau lebih orang dalam suatu forum yang mana dia akan terjadi tanya jawab terkait produk kita, gimana materialnya, bagaimana keunggulannya, dan bagaimana kekurangannya, bagaimana solving dari kekurangan tersebut. Biasanya terjadi tanya jawab dalam podcast tersebut. Biasanya dia dilakukan dalam media sosial seperti YouTube maupun media lainnya. Terus di sini ada books. Ini juga bisa kita gunakan kalau kita memang produk kita itu udah memiliki apa ya, suatu pangsa pasar yang luas dan orang banyak melakukan pembelian. Kita itu harus memiliki suatu eh, apa ya, suatu ide atau suatu gagasan yang bisa kita masukkan ke dalam buku yang memberikan penjelasan terkait karakteristik dari produk kita dalam bentuk suatu file atau buku tersebut. Jadi orang akan merasa, wah ternyata barang tersebut tuh sudah go public ya, dalam buku itu dia udah lengkap. Kita bisa menanyakan secara detail apapun dalam buku itu ada. Seandainya ada masalah apapun kita bisa cek dalam buku tersebut ada solvingnya. Jadi di buku ini biasanya kalau orang memang suka baca buku itu semua detail pertanyaan apapun hampir semuanya bisa dijawab terkait produk yang kita tawarkan. Jadi kita juga perlu membuat suatu info di dalam buku. Itu biasanya bagi pelanggan yang loyal. Dia akan lebih suka untuk melihat lebih detail terkait produk kita dengan melakukan riset, pengenalan karakteristik, pengenalan kelemahan, keunggulan, nilai, ataupun hal yang menjadi diferensiasi dari produk kita dengan kompetitor. Jadi mereka akan lebih dalam untuk mengulik informasi terkait produk kita. Terus selanjutnya di sini ada website atau blog. Jadi website ini ada dua, ada organik maupun ada yang berbayar. Biasanya kalau berbayar itu memang udah disediakan dari SEM. Sedangkan kalau untuk yang organik itu juga sebenarnya ada kelemahan kelebihannya sama sih. Kalau memang SEM atau yang berbayar itu biasanya dia akan mengalami keyword atau kunci itu pada ranking atas, tetapi itu disesuaikan dengan biaya yang kita keluarkan berapa lama dalam kontrak penayangan tersebut dilakukan. Tapi kalau untuk yang website organik itu bisa kita daya tahannya lebih lama. Tetapi kelemahannya dia biasanya rankingnya itu untuk naik itu beransur. Dia nggak bisa langsung naik seperti yang diberikan atau disajikan oleh layanan melalui Google Ads. Terus selanjutnya di sini ada video biasanya di YouTube kita mengulik terkait produk, kita buat rekaman, terus kita publish dalam media sosial, jadi orang bisa mengenal dengan produk kita. Selanjutnya di sini adalah current media trends. Jadi di sini ada media-media saat kini ya. Jadi pada marketer plan di sini tuh ada yang bisa kita gunakan melalui artificial intelligence atau AI. Jadi kita untuk membuat suatu produk maupun kita membuat suatu penayangan media atau konten media yang akan kita tayangkan di media sosial terkait produk kita, itu kita bisa melakukan eh, akses ke AI atau bertanya di AI tersebut, bagaimana sih cara untuk menayangkan iklan agar lebih menarik sehingga orang tertarik untuk melihat produk kita. Itu kita bisa tanyakan ke AI. Walaupun kita juga bisa menanyakan terkait dengan desain produk yang bagus, terkait dengan eh, produk-produk masa kini yang orang inginkan atau anak-anak zaman sekarang
yang lebih sukai seperti apa, kita bisa tanyakan ke AI. Terus selanjutnya di sini ada influencer. Kita juga bisa menggunakan KOL atau Key Opinion Leaders. Biasanya kita bisa menggunakan influencer yang bisa taraf bawah, menengah maupun atas, tergantung kita kebutuhan kita. Kalau memang produk kita memang sudah pangsanya besar, kita bisa menggunakan influencer yang sekelas tinggi ya seperti Raffi Ahmad ataupun yang lainnya. Kalau kita masih menengah ke bawah, kita bisa menentukan dengan tingkat followernya berapa, terus interaksi dari like dan komen di media tersebut berapa. Jadi kita jangan hanya melihat suatu influencer itu melihat dari bahwa yang like ternyata banyak ya, terus yang komen ternyata banyak, followernya banyak. Tetapi pada saat hari berikutnya kita lihat lagi dalam satu media sosial tersebut, dari akun tersebut ternyata mengalami penurunan. Mungkin dia melakukan pembelian buzzer, pembelian atau pembelian apa yang pelayanan untuk like seperti itu. Kita harus melihat yang benar-benar flat dalam bertahun-tahun tersebut. Apalagi kalau semakin meningkat itu lebih bagus. Dari mulai followernya ternyata dia meningkat terus dan responnya benar loh di dalam setiap unggahan yang dia lakukan. Kadang kalau kita ngelihat orang yang followernya ternyata sampai ratusan ribu dan kita lihat di file atau konten unggahan dia ternyata yang like cuma sedikit dan yang komen cuma sedikit. Nah, itu kemungkinan besar dia melakukan pembelian seperti itu. Jadi kita nggak bisa dijadikan sebagai KOL. Kita harus menentukan KOL itu benar-benar dari mulai grafik followernya naik terus atau tidak, like-nya dia stagnan atau flat ataupun dia mengalami penaikan atau penurunan, kita bisa menentukan dari like-nya juga gimana ataupun dari visual yang menonton itu gimana, kita bisa menentukan di situ. Kita nggak asal untuk melakukan menentukan KOL dengan langsung atau karena melihat followernya banyak. Kita nggak bisa seperti itu. Di situ ada SEO atau Google Ads. Kita juga bisa melakukan di website. Jadi kalau kita lihat asuransi, ternyata waktu di keyword pertama kita tulis, dia muncul langsung di situ. Ada ads, asuransi apa, itu biasanya dia memang disediakan dari Google Ads atau Google AdSense. Jadi di situ dia akan tersedia trafficnya seperti apa sih, yang lihat siapa aja, yang CTRL-nya berapa, itu bisa dicek di situ semua. Terus di sini ada stories in social media, kita bisa gunakan kalau kita mempunyai akun sendiri ataupun kita melalui agency juga bisa. Terus di YouTube juga kita bisa lakukan. Jadi yang terakhir di sini ada platform. Jadi platform ads itu ada di IEE atau Indonesia AirAsia, Jetstar, Garuda. Itu kita bisa lakukan melalui online yang mana saat kita melakukan pembelian tiket itu iklan kita bisa munculkan di situ. Tapi lebih baik itu yang ada connecting travel ya, seperti iklan-iklan yang terkait dengan transportasi. Itu biasanya akan bagus di situ. Jangan kita asal masang untuk iklan kalau tidak ada hubungannya dengan platform tersebut. Seperti AirAsia, kita pasang yang terkait transportasi ataupun terkait hotel karena memang pengguna dari pesawat tersebut kebanyakan orang yang melakukan perpindahan atau perjalanan yang kemungkinan besar dia ada perjalanan dinas yang memerlukan suatu lokasi untuk stay atau untuk istirahat. Jadi di sini ada social media user pada 2023 yang mana pengguna itu ada 167 juta ya, sedangkan dari populasi 276 juta. Jadi hampir 60,4% pengguna di Indonesia itu orang-orang menggunakan sosial media. Dan kemungkinan besar di atasnya 60% itu ada yang gaptek atau mungkin dari perekonomian juga tidak mempunyai gadget untuk melakukan communicating. Ada banyak hal di sini di atas 60,4% atau sekitar 50, berapa itu. 40 berarti sekitar 39,86%. Itu kebanyakan orang mungkin gaptek ataupun dia memang tidak secara ekonomi dia kurang seperti itu. Ini saya ambil dari data Indonesia ID. Terus di sini ada media transformasi, ini contohnya ya. Jadi di sini seperti majalah AirAsia. Dia pada tahun 2014 itu mengalami transformasi yang pertama dia secara fisik. Jadi kita tidak bisa melihat di internet kecuali kita memang melakukan perjalanan
menggunakan pesawat AirAsia ataupun berkunjung ke bandara-bandara, itu kita bisa mendapatkan. Tapi sekarang dari 2014 itu, pada 2014 akhir itu sudah muncul e-magazine. Jadi kita tidak perlu harus ke pesawat ataupun ke bandara untuk melihat majalah tersebut. Karena di dalam majalah itu ada banyak konten terkait tempat-tempat makanan yang direkomendasikan ataupun hotel ataupun yang lainnya. Terus selanjutnya di sini ada terkait TV analog sekarang beralih ke TV digital. Jadi pada tahun sebelum 2022 sebenarnya sudah ada sih TV digital, cuman dari pemerintah memang belum dikeluarkan peraturan untuk peralihan tersebut. Tapi di tahun 2022 sudah ada perubahan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk peralihan ke TV digital. Karena TV analog kemungkinan besar sudah tidak bisa diakses kecuali mungkin ada beberapa channel yang bisa, tapi untuk kualitas gambarnya kurang. Jadi hanya segini, hanya beberapa ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ada sesi post test yang nanti akan dipandu oleh Ibu moderator ataupun Bapak Zulham yang hadir di sini. Apabila tadi dalam penyampaian ada yang kurang, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan karena saat ini ada sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan melakukan post test. Jadi untuk saat ini saya kembalikan ke Ibu moderator untuk tanya jawab ya. Halo Bu Ya, Noni. terima kasih. Terima Iya kasih Bu. KKI materinya. Iya, baik Ya, Bu. gimana teman-teman materi yang didapat? Daging banget ya. Dari materi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa inti dari marketing ini adalah memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan membuat produk kita unik dan berbeda dari produk kompetitor sejenis. Adapun perbedaan tradisional marketing dan digital marketing yaitu terletak pada media pengaplikasiannya, di mana tradisional marketing masih menggunakan media seperti billboard dan spanduk, sedangkan digital marketing sudah menggunakan media teknologi seperti search engine, konten media sosial, dan lainnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya akan membuka sesi bertanya untuk dua orang penanya. Silahkan bagi teman-teman yang masih curious, ingin ditanyakan perihal digital marketing ini, saya berikan kesempatan bagi dua penanya. Silahkan.